Halo teman-teman, ketemu lagi sama Lely Rahmawati dari Maksa Standar Academy. Hari ini saya agak random banget mau mengajarkan bagaimana kita bisa memperbaiki kulit kita jika kita mendapatkan alergi akibat dari kosmetik ataupun pencuci muka yang kita gunakan, baru digunakan, dan itu menyebabkan dampak terhadap kulit kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga agar kulit kita itu tetap kencang walaupun di usia di atas 30. Biasanya kulit itu mulai kendur itu di usia di atas 40 teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang lahir di tahun 1983, tahun ini adalah memasuki tahun usia 40 dan itu rentan banget buat teman-teman yang bakal mengalami kulit-kulit yang mengendur. Nah, kulit mengendur ini ada yang pertama ada kulit mengendur, yang kedua biasanya flek hitam. Makanya teman-teman di usia yang di sekitaran itu harus sangat hati-hati, harus sangat menjaga agar tidak terekspos sinar matahari lebih. Karena apa? Karena memperbaiki proses perbaikan untuk kulit yang terkena sinar matahari langsung dan menyebabkan flek hitam itu agak sulit setelah usia 40. Oke, sekarang kita mau belajar untuk memperbaiki kulit yang terkena bahan kimia ataupun pencuci muka ataupun misalnya pelembab vitamin serum yang ternyata teman-teman tuh nggak cocok pakainya gitu ya. Saya pernah diajarkan oleh seseorang, seorang ibu yang baik hati gitu ya, dan akhirnya saya gunakan sampai sekarang. Sempat selama beberapa waktu memang saya gunakan layanan dari sebuah klinik, akan tetapi budgetnya nggak bisa ya terus-terusan. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kulit yang rusak? Nah, pertama kita harus melakukan laser dulu. Nah, kalau sebetulnya yang caranya seperti ini biasanya saya lakukan selama 30 menit. Lebih juga nggak apa-apa teman-teman. Yang utama adalah kenapa kita butuh melakukan laser ini, itu untuk menghilangkan, ini untuk bisa membangunkan kulit kita untuk bisa memproduksi kembali kolagen. Terus meluruskan, misalnya kulit keriput kan ada kulit-kulit yang wrinkle gitu ya, yang bergelombang. Nah, ini memperbaiki kulit-kulit yang bergelombang itu. Sedangkan untuk jerawat itu kita mendesinfektan atau mematikan bakteri-bakteri yang ada di jerawat. Dan kita meminta agar mengimpuls supaya kulit kita itu menghasilkan kulit yang baru yang seperti yang sebelumnya, bukan pada saat si jerawat ini ada gitu ya. Ini contohnya kita tembak. Ini saya pakai level 4. Sebenarnya sampai level 8 pun gak ada masalah, tapi aman itu satu biasanya di kisaran 2 sampai 4. Ini yang saya lakukan biasanya 30 menit sampai 1 jam untuk impuls ini, dan biasanya ditap-tap ini terus gitu ya. Terus untuk jerawatnya ditembak, untuk mengeringkan jerawatnya ditembak. Terus kalau untuk yang flek juga ditembak prosesnya kayak gitu. Terus-terusan ini kalau bagian juga deh, karena di sini banyak syaraf-syaraf, maka dia itu agak memberikan rasa kayak krenyet-krenyet gitu lah. Kulit yang kencang sama kulit yang kencang bebas wrinkle, itu salah satunya karena kita menjaga agar epidermis kulit kita itu menghasilkan kolagen secara terus-menerus. Nah, kalau udah usia di atas 40, usia-usia yang lahirannya tahun 83, 82, 81 gitu ya, itu kulit-kulit yang bagian sini biasanya agak turun ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kulit sini turun? Maka yang pertama, lemaknya dipecah pakai laser seperti ini. Yang kedua, kita harus massage kulitnya. Di massage setiap pagi supaya kulitnya naik kembali gitu. Oke, ini kita akan lakukan selama 30 menit, tapi yang di video nggak 30 menit ya guys. Yang video sebentar aja. Nanti saya kasih tahu cara-caranya setelah ini selesai ya. Bahkan saya tuh kasihnya nggak cuma sekitar muka guys, teman-teman. Jadi nanti sampai ke leher pun kita lakukan, sampai ke semua titik di wajah. Yang paling enak juga ditambah dengan totok ya, tapi totok itu biasanya butuh orang tambahan untuk melakukan proses massage. Saya sih biasanya melakukan juga sendiri untuk membantu mengimpuls kulit itu supaya tetap ada lurus, sama kayak kita nyetrika gitu. Cuman kalau yang ini kita ada tembakan-tembakan ke dalam kulit nih. Ini kayak kita tuh lagi nembak ke dalam. Pertama untuk mematikan bakteri. Yang kedua, kalau ada kulit mati ya, setengah mati gitu, itu dimatikan seluruhnya. Untuk lemak-lemak yang tidak perlu di beberapa titik kita juga tembak gitu.
See you guys untuk perawatan selanjutnya. Ini baru proses lasernya dulu ya teman-teman. Untuk bisa mendapatkan kulit yang cerah, bebas jerawat, dan juga kencang. Memberikan informasi tambahan, terutama untuk bagian hidung. Teman-teman yang hidungnya misalnya punya banyak komedo, nggak rata, karadap gitu ya, atau ada jerawat, ini bisa dilakukan seperti ini. Kalau ditanya sakit enggak, agak sakit sama agak cemut-cemut gitu, kayak kesetrum gitu loh, terus agak panas ya. Tapi ini bisa untuk menurunkan komedo. Nanti kan kita juga pakai proses sedot ya, maka komedonya bisa hilang. Untuk flek jerawat, ditembak ini, kalau flek juga ditembaknya sini. Flek itu ada yang genetik, ada yang juga karena sinar matahari. Kalau saya karena genetik ya. Jadi kalau udah terekspos, udah terbentuk misalnya kerusakannya, itu agak sulit untuk menghilangkan, makanya masih suka ada aja. Tapi saya sadari ya, apa yang harus saya lakukan saya juga tahu. Dan kalau kita pakai kosmetik itu harus sangat hati-hati. Kalau kita udah cocok dengan kosmetik tertentu, jangan sering pindah-pindah, kecuali kita pengen mendapatkan fungsi tambahannya gitu. Nah kalau saya sebetulnya udah nemu untuk flek dan fungsi tambahannya, tapi ya kadang suka nakal ya pas ada diskon pengen nyoba produk lain. Kayak kemarin nih pakai nyoba Dr. Richard nih, terus di sini ada jerawat 1, 2, 3. Padahal di posisi itu saya nggak pernah punya jerawat di posisi itu gitu. Terus udah lama banget dan nggak pernah sama sekali. Nah terus pas pakai Skintific kemarin, oh my god, tambahan jerawatnya di mana? 1, 2, terus di sini 2. Kemarin tuh Dr. Richard juga yang ini. Kalau yang ini nih Skintific 1, 2, 3, 4, 5, banyak ya. Jadi ya kadang-kadang kapok, kadang-kadang lupa kalau pernah kapok gitu. Nah ini juga bisa untuk langsingin tubuh, langsingin pipi ya teman-teman. Jadi kayak misalnya digini-giniin tuh supaya pipinya juga nggak keriput gitu ya. Terutama bagian dahi ya kan. Dahi saya kan nggak berkerut. Nah saya punya sebetulnya bukan kerutan, tapi agak dalam gitu karena ya itulah ditambah usia mungkin ya. Nah itu bagian sini tuh nggak terlalu rata. Sebetulnya bagusnya disuntik gitu ya, diisi. Tapi ya kalau diisi kan main. Nah ini saya tembak-tembak itu teman-teman. Nanti sampai ke leher juga, supaya lehernya juga kencang. Saya biasanya fokus banget daerah sini, pipi sini, karena pipinya mulai turun. Nah pipi sini, walaupun pipi sini tuh pembawa rezeki ya, artinya kalau kita punya gelendungan di sini. Oke. Nanti kita teruskan di teman-teman. Ini untuk hidung, biar hidungnya nggak komedoan sama nggak karadap ya. Karadap itu harusnya nggak rata. Sama ini untuk kantung mata. Sekarang masuk ke tahapan untuk menyedot semua lotion yang kita gunakan untuk lasernya. Teman-teman, ini kelihatan merah ya, tapi nanti sebetulnya cepat banget untuk stabilnya. Ini jidat saya, alhamdulillah dengan perawatan ini jidat saya selalu nggak ada kerutan. Terus kita sedot kayak gini untuk titik-titik yang ada jerawatnya. Ya ada titik jerawat lagi, kita sedot lagi. Darah kita sedot. Oke, ya antara hidung sama bagian lain. Oke, terus kita ambil ini untuk ngambil komedonya. Ini ada jerawat di sini yang nggak sembuh. Tadi udah saya tembakin, tinggal saya tarik di sini. Oke, ini agak sakit, tapi nggak sesakit kalau kita pakai alat pinset ya. Ini ada jerawat juga di sini, tapi dia jerawatnya kecil dan dia belum keluar gitu. Kita teruskan, tadi anak saya baru datang. Lihat, kita ambil jerawatnya, kita tambah bagian ini yang tadi jerawatnya sakit banget, yang udah ditembak. Agak merah ya. Ini kita tarik. Ini darahnya. Nah, warna kulitnya lebih merah. Ambil juga bagian ini.
sama di sini. Yang ini belum keluar jerawatnya, nggak apa-apa. Ada beberapa jerawat yang kayak agak batu gitu kan, jadi dia nggak bisa keluar langsung. Kalau ini yang tinggal bekas jerawat, terus sisanya juga untuk ambil lotionnya. Ini untuk kantung mata kita juga bisa tarik. Hati-hati, jangan sampai dipayau. Tarik semuanya. Karena di muka kita tuh ada semacam rambut teman-teman. Oke, ini yang kiri. Jadi lihatin teman-teman, berdarah dan komedonya udah diangkat semua. Gatal banget. Apalagi, tapi ini ada lotionnya ya. Jadi ini juga bisa ngangkat kayak apa namanya, kosmetik. Kalau kita suka pakai foundation gitu ya, kosmetik yang lama itu kita bisa angkat kembali, bisa angkat yang ada di dalam pori-porinya gitu. Oke, kita teruskan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini menggunakan alat yang berbeda. Mesinnya adalah diamond dermic. Itu kita mau narik semua komedo yang ada di dalam pori-pori kulit kita. Jadi kalau yang tadi itu kan kaca ini untuk menyedot komedo terutama yang ada di bagian hidung. Jadi kalau komedo lain yang tadi kita gunakan pakai lotion itu hanya kayak mungkin kayak berapa milimeter gitu, tapi yang ini kita pakainya yang lebih dalam lagi karena daya sedotnya juga lebih dalam. Kalau lihat perbedaannya kanan kiri, yang ini lebih merah. Terus bagian bawah sini supaya kita bisa ngurusin semua komponen wajahnya, semua titik di wajah kita lurusin. Oke, nanti dilanjut ya teman-teman. Bagian hidung juga dibersihin. Hidungnya biasanya terakhir. Kenapa? Karena itu bagian penting banget. Jadi komedo yang ada di dalam kulit di bawah sini jika terangkat teman-teman. Kadang-kadang ada komedo lemak-lemak yang ada di bawah kulit gitu, tapi nggak kelihatan itu sama kitanya. Kita angkat. Nah, ini untuk bagian hidung saya intens. Oke, nanti kita teruskan untuk leher dulu ya. Sekarang saya pakai ukuran yang lebih besar. Tadi kan kecil tuh. Lihat hasilnya banyak banget. Yang ukuran lebih besar, tapi ini bukan khusus untuk hidung ya. Sebenarnya yang ini udah cukup menggambarkan untuk hidung, pakai yang awal itu. Yang ini kan untuk komedo dari kulit seluruhnya nih ya. Terus kenapa pakai yang lebih lebar? Dia tuh enaknya tuh buat kantung mata gitu ya. Kantung mata enak banget. Jadinya terasa gitu. Ada penarikan yang baik. Di sini berarti pijit. Dan ini mau angkat di sini biar nggak banyak kerutan, jadi berasa gitu aja kerutan di sini. Jadi what should we do? Kayaknya harus melakukan perawatan. Ini ada cukupan di sini. Kita naikin sebelah sini supaya kulitnya naik. Udah deh, 5 menit. Udah 5 menit. Kita cucinya nanti sekalian aja semuanya. Oke, next adalah kita mencuci wajah untuk menghilangkan tadi lotionnya, plus nanti dilakukan proses penarikan kulit yang keriput ke atas supaya tidak terjadi pengkeriputan lagi. Kayak teman-teman dimana zaman saya pergi ke beauty clinic, beauty plus, alhamdulillah sampai sekarang nggak habis, nggak tahu deh. Khusus untuk perawatan baru pakai toner ini, dan perawatan ini baru berlangsung kayak semacam 2 kali lah sejak beberapa 1-2 bulan ini, baru 2 kali. Harusnya sih per minggu teman-teman, supaya kembali kulitnya tuh celing, nggak ada kerutannya, terus juga tambah naik gitu, usianya tambah turun beberapa tahun harusnya. Terus ini dibersihkan sampai benar-benar bersih, sampai ke leher juga ya. Ini belum sampai leher. Oke. Satu kali lagi, biasanya 2 kali pembersihannya. Tuh ya. Oke, see you.
Next, kita akan menggunakan dua alat ini. Ini panas banget. Ada dua alat, yang satu untuk di bawah mata, yang satu lagi untuk di kulit. Yang pertama biasanya saya pakai yang di bawah mata, yang di kulit dulu. Yang di kulit saya sendiri pakai produknya Korea, namanya Ultimate Revitalizer dengan kolagen Retinza. Kita oleskan di seluruh wajah. Ini aromanya kalau anak saya bilangnya nggak enak, tapi buat saya karena untuk perawatan jadi ya enak-enak aja. Oke, ini dioleskan. Biasanya saya oleskan juga sampai ke leher, ya. Terus baru prosesnya setelah dioleskan, saya pakai yang itu nih. Nah, ini dipencet, dinyalakan. Kita masuk ke ultrasonic dulu. Di ultrasonic kita naikkan energinya sampai 10. Lalu kita pakai pilihnya adalah yang green. Terus baru kita nyalakan powernya. Nah, di sini lama-kelamaan ini akan berasa hangat gitu ya, hangat sampai ke panas. Ini untuk meluruskan semua jaringan yang wrinkle-wrinkle supaya kulitnya menjadi lebih lurus-lurus lagi ya. Ini anget banget, itu jadi panas. Ini saya gunakan sampai ke leher untuk meluruskan. Jadi harus ada arahnya tuh harus ke atas ini teman-teman, supaya kulitnya naik lagi ke atas. Karena kalau kita ada ya kayak Agnesmo 86 ya, dia juga udah mulai ada wrinkle. Dan setahu saya Jello itu pakai perawatannya adalah perawatan laser kayak gini nih teman-teman. Jadi bukan perawatan yang Pico doang. Kalau Pico itu little bit expensive, very expensive menurut saya. Satu kali perawatan bisa sampai 1,5 juta. Kalau ini cuma 300.000 aja. Kita lagi nggak pakai price-nya sama-sama dokter. Jadi nanti ini semua sampai biasanya saya sih sekitar 5-10 menit. 5 untuk ini, terus 5 menit lagi untuk yang ini, terus ada satu lagi untuk yang dindingnya. Ini masih ke arah hangat ya, panas. Oke, see you. Next prosesnya adalah ini. Ini untuk mengencangkan kantung mata supaya kantung matanya tidak menggelayut. Ini aromanya juga kurang enak, tapi namanya Lovely 24K Gold ya, khusus untuk di bawah mata. Walaupun kadang kita juga menerapkan selain di bawah mata untuk jidat atau ini tarang jidat atau dahi kita sebutnya. Ya. Terus kita nyalakan. Nah, ini biasanya saya lakukan selama 5 menit, termasuk sampai ke bawah-bawah gini. Ini untuk meluruskan atau mencegah kantung mata. Terus kalau hidung paling cuma dipencet ini. Setelah semuanya panas, bibir gini dinaikin. Terus kalau jidat atau dahi ya, ini juga agak kayak mijit-mijit dahi gitu. Dan memberikan titik-titik. Kan kalau tadi bentuknya itu lebih rata, kalau ini bentuknya tuh kayak pensil kan. Gitu. Oke, kita nanti lanjut sama tahap ketiga. Tahap keberapa ya? Pokoknya alat kedua. Tahapnya beberapa tahap, yaitu untuk menutup pori-pori. Ini kan masih membuka pori-pori, masih memberikan kehangatan gitu ya. Saya biasanya lakukan ini selama 5 menit. Sekarang memasuki tahap terakhir untuk alat yang kedua, yaitu yang ini ada bunyinya dan ini untuk mendinginkan kulit. Jadi untuk pori-pori yang sudah terbuka tadi kita tutup kembali gitu, menutup pori-pori aja. Jadi dua komponen yang tadi, yang satu untuk revitalization, yang satu adalah untuk kantung mata, itu udah cukup membantu untuk kita memberikan nutrisi untuk kulit kita. Nanti yang terakhir kita ditambahkan anti wrinkle, tapi biasanya tapi itu untuk topeng ya. Topeng itu ada sinar-sinarnya gitu. Dia ada berbagai warna, ada biru, hijau, merah, kuning. Jadi warna-warna itu adalah untuk mengimpuls kulit kita menghasilkan kolagen, dan juga untuk mengimpuls untuk bisa menekan produksi melanin sehingga kulitnya jadi putih cerah gitu. Kulitnya naik lagi. Ini saya terusin sampai ke leher juga selama 5 menit. See you. Perawatan yang terakhir yaitu menggunakan serum
Serum ini dari Korea, namanya Amy S3. Dan biasanya ini kan isinya cuma setengah gitu teman-teman. Biasanya saya masukin ke sini, terus nanti dikasih toner ataupun lotion lain untuk bisa memperbanyak gitu loh. Jadi supaya hasilnya lebih bisa terspray atau tersebar ke seluruh wajah. Ini yang terakhir, dan biasanya yang terakhir ini nanti dikombinasikan dengan gitu. Dan ini biasanya saya lakukan selama 30 menit untuk mencerahkan, dan ini warna-warni gitu teman-teman. Jadi untuk mencerahkan kulit, untuk menginfus pembentukan kolagen, untuk bisa menghilangkan kerutan-kerutan, terus juga menurunkan ataupun menekan produksi melamin, terus juga memperbaiki tekstur atau struktur kulit supaya nggak ada flex. Terus yang terakhir ya, kemudian mencerahkan gitu ya. Itu semua, rangkaian itu semua dilakukan. Ini tadi kita melakukan dari jam 2 sampai jam 3.41. Jadi sebetulnya untuk perawatan ini sekitar 1 jam sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Lama ya? Ya namanya juga perawatan untuk kulit. Itu biasanya kita lakukan di hari Sabtu atau Minggu. Di jam-jam istirahat supaya kita bisa mengembalikan kesehatan kulit. Lakukan ini untuk 2 minggu sekali. Sebetulnya paling bagus supaya kulit kita tetap bagus, tetap kencang. Akan tetapi kalau nggak punya waktunya, biasanya saya sebulan sekali minimal saya lakukan. Tapi kalau udah ngerasa kayak pas make upan gitu ya, kayak nemblak gitu ya, nemblak itu kayak ngumpul-ngumpul gitu ya, atau pas masuk gitu dia nggak menyerap langsung, foundationnya kurang rata, biasanya itu tanda-tanda dimana saya harus segera melakukan perawatan. Perawatan kulit ini sangat penting, terutama untuk teman-teman yang udah lahir di tahun 1980-an. Dan ini penting banget untuk menjaga kesehatan kulit agar kulit kita tetap kencang. Dan ini bercermin sama artis. Saya tuh ngeliatnya Zelo itu kan kayak nggak pakai operasi ya, mungkin pernah dioperasi, tapi sejauh ini dia tidak melakukan operasi kayak pengencangan dan lain-lain. Salah satunya dengan cara perawatan menggunakan treatmentnya ini. Mungkin kalau Pico laser itu lebih nembak, kalau ini kayak lebih kayak memperbaiki kemudian memaintain. Kalau Pico biasanya menembak terus memperbaiki, tapi orang nggak mungkin dong sebulan sekali Pico. Mungkin sih ya, mungkin sebulan sekali Pico, tapi dan juga biasanya dikombinasi sama salmon, Dena salmon. Tapi kalau perawatan itu saya ngalamin selama 1 tahun ini harus spend sekitar 8 jutaan. 8 juta belum tambah-tambah lainnya, jadi ya sekitar 12. Jadi dalam jangka waktu misalnya 6 bulan 12 juta ya, per bulannya 2 juta. It's very expensive teman-teman. Jadi mari kita lakukan, nggak 6 bulan sih, sekitar 8 bulan lah. It's very expensive, jadi ya kita lakukan yang 300.000 sampai 600.000 sebulan aja. Oke, see you, ketemu lagi teman-teman. Nanti kalau nextnya kita mungkin plus make upannya juga. Thank you.